Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami muji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kebutaan mata hati kami, agar dapat memandang Putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengingatkan para murid agar mawas diri supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Ia berkata, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Kita perlu ketahui bahwa istilah ragi digunakan untuk melikuskan sesuatu yang kecil tetapi berpengaruh besar. Sedikit ragi dapat membuat adonan menjadi besar. Santo Paulus menggunakan kata ragi untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jahat
menyebar dan merusak orang. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Para penginjil menggunakan kata ragi kaum Farisi dan ragi Herodes untuk menunjukkan sifat kepura-puraan. Kaum Farisi secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam hidup beragama, tetapi mengabaikan hal-hal rohani mendasar yang lebih penting. Ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai oleh kesenangan dan ambisi politik dalam diri manusia. Dengan pemahaman seperti ini, wajarlah kalau Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering tidak luput dari godaan-godaan dalam hidup kita. Kita seringkali tidak mawas diri terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Satu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk bertahan dalam setiap pencobaan, karena setiap orang bisa terpikat oleh keinginannya sendiri. Santo Yakobus berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita pun diingatkan oleh Yesus agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita sudah tahu bahwa ragi itu walaupun kecil, tetapi kalau dicampurkan ke dalam adonan tepung, maka tepung itu akan mengembang. Maka kita diajak untuk berhati-hati, karena sekecil apapun dosa kesalahan yang kita lakukan akan berdampak luas, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga sesama yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, sebagai murid Yesus, kita diajak agar kita hidup suci dan murni di hadapan Tuhan. Janganlah kita bersifat munafik, pura-pura dalam menjalani kehidupan ini. Lahiriah kita kelihatan saleh, suci, murah hati, dan sebagainya. Tetapi hati kita dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, kesombongan, iri hati, dan lain-lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah bersama dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita membersihkan hati kita, kita membersihkan hidup kita, kita membersihkan hati kita dari ragi-ragi orang Farisi dan ragi Herodes yang nampak dalam kemunafikan dalam menjalani kehidupan kita ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam seluruh kehidupan kita, selalu bersikap jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.